Hai hai hai, jumpa lagi dengan ilmu bantu sejarah ya di part yang kedua. Kalau di part yang ke satu kita sudah membahas tentang arkeologi, filologi, paleografi, dan numismatik, maka kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu bantu sejarah, yaitu genealogi, epigrafi, etnografi, ikonografi, dan statistik. Ya, oke. Pasti nggak sabar kan ya, ingin mengetahui tentang ilmu bantu tersebut ya. Oke, genealogi. Ya, genealogi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan individu berdasarkan garis keturunan. Menurut Alan Bernard, genealogi merupakan penguatan secara verbal dari suatu hubungan kekerabatan yang terkadang dilengkapi dengan afiliasinya. Genealogi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang asal-usul nenek moyang atau keturunan keluarga seseorang. Pada masa lalu, kaisar-kaisar, raja-raja, atau orang terkemuka biasa membuat pohon silsilah atau family tree untuk menunjukkan asal-usul leluhurnya. Nah, pada masa sekarang, penelusuran riwayat hidup atau biografi dari orang-orang tertentu yang menjadi objek penelitian dapat dilakukan melalui biodata atau kurikulum vitae atau CV. Penulisan sejarah keluarga atau family history pada umumnya menggunakan genealogi sebagai dasarnya. Pengetahuan tentang ikatan-ikatan golongan keturunan juga sangat penting sekali dalam sejarah sosial dan politik. Kedudukan sosial tidak ditentukan oleh kesanggupan, tetapi garis keturunan. Kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara pada masa lalu banyak menggunakan hubungan darah atau keturunan dalam hal pergantian kekuasaan. Sebuah kerajaan yang mengklaim dirinya sebagai penegak demokrasi sekalipun kadang juga mengabaikan apa itu prinsip dasar dari demokrasi. Banyak dijumpai pertimbangan garis keturunan yang sangat dominan dalam pergantian kekuasaan. Nah, ilmu bantu selanjutnya yaitu epigrafi. Epigrafi yaitu pengetahuan mengenai cara membaca, menentukan tanggal atau waktu, dan menganalisis tulisan atau inskripsi kuno pada benda-benda yang dapat bertahan lama, seperti batu, logam, atau gading. Inskripsi atau prasasti tersebut untuk memberikan informasi atau catatan tentang kejadian-kejadian penting. Kajian atas inskripsi atau prasasti ini seringkali merupakan satu-satunya sumber informasi pertama atau pengetahuan kita tentang masa-masa awal sejarah. Untuk sejarah Mesir kuno misalnya, batu Rosta merupakan sebuah lempeng batu hitam yang ditemukan oleh serdadu-serdadu ekspedisi Napoleon di Rosetta, Delta Sungai Nil tahun 1799. Inskripsi Rosta tersebut memuat 3 bahasa dalam 3 macam aksara, yaitu hieroglif, demotik, dan Yunani. Untuk sejarah Indonesia, inskripsi atau prasasti tertua ditemukan di Kutai yang dipahatkan pada yupa atau tiang batu. Bentuk tulisan berasal dari awal abad ke-5 menggunakan bahasa Sanskerta tentang Raja Mulawarman. Prasasti-prasasti lain selain pada batu juga terdapat pada lempeng-lempeng logam dan menggunakan beberapa macam aksara seperti Palawa, Dewanagari, Jawa kuno, dan Bali. Beberapa prasasti lain yang ditulis dengan aksara yang memberikan informasi tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia, diantaranya Prasasti Ciaruten, Koleangka, Kebun Kopi, Tugu dari Kerajaan Tarumanegara.
Prasasti Canggal dari Kerajaan Mataram, Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, Pujangan dari Kerajaan Kediri, Prasasti Balawi, Maribong, Mula Malurung dari Kerajaan Singosari, Prasasti Kudadu, Sukamarta dari Kerajaan Majapahit, dan ahli-ahli epigrafi tentang Indonesia diantaranya yang tidak asing lagi yaitu De Kasparis, F. D. Kabos, Saudes, Purbocaroko, M. Bukhori, dan Soekarto Atmojo. Nah, ini adalah gambar daripada prasasti Mula Malurung. Selanjutnya adalah ilmu bantu sejarah yaitu etnografi. Etnografi merupakan salah satu cabang dari antropologi. Etnografi memberikan deskripsi dan analisis tentang kebudayaan suatu masyarakat atau kelompok suku bangsa atau ethnic group. Pengetahuan tentang etnografi muncul pada abad ke-16, pada saat orang-orang Eropa mempunyai ketertarikan pada Afrika, Asia, Amerika, Australia, dan Oseania. Orang-orang Eropa tertarik pada keanehan-keanehan atau keunikan tertentu dari sistem kebudayaan suku-suku yang mereka temukan di wilayah di luar Eropa yang berbeda dengan sistem kebudayaan di Eropa. Berdasarkan pengamatan tersebut, orang Eropa menulis berbagai macam keunikan yang dilihat dan dialami dalam bentuk laporan. Nah, hasil laporan tidak hanya berupa tulisan-tulisan, tetapi juga disertai gambar-gambar atau sketsa-sketsa, bahkan kemudian berupa foto-foto dan film-film dokumentasi. Di Indonesia, tulisan-tulisan etnografi dibuat oleh para musafir, pendeta, penyiar agama Kristen, sarjana-sarjana, bahasa-bahasa Indonesia atau Nusantara, sarjana-sarjana bahasa-bahasa Indonesia atau Nusantara, penyelidik alam, dan pegawai pemerintah jajahan. Beberapa ahli etnografi diantaranya adalah Senokurgun tentang Aceh, kemudian Krut tentang Toraja, dan Schwanner tentang Dayak. Etnografi bagi ilmu sejarah sangat penting sekali, artinya dalam penyusunan dan penulisan tentang etnohistori, yaitu sejarah dari kelompok-kelompok etnis. Nah, ini adalah Senok yang banyak mengkaji tentang budaya masyarakat Aceh. Selanjutnya adalah ilmu bantu, yaitu ikonografi. Ikonografi merupakan ilmu tentang arca-arca atau patung-patung dari zaman prasejarah dan zaman sejarah. Arca-arca atau patung-patung tersebut dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari bangunan-bangunan keagamaan seperti kuil, gereja, atau candi. Sebagian besar arca telah dihasilkan oleh masing-masing peradaban kuno di dunia, seperti peradaban Mesir, Mesopotamia, Persia, India, Yunani, Romawi, dan Cina. Selain itu juga patung-patung atau arca dari abad pertengahan dan Renaissance di Eropa. Arca dan patung yang ditemukan di Indonesia terbuat dari tanah liat, batu, dan logam, yaitu perunggu, emas, dan perak. Arca dan patung tersebut berasal dari zaman prasejarah maupun zaman sejarah. Dari zaman prasejarah, patung-patung menggambarkan wujud nenek moyang, seperti di Pasemah. Sedangkan dari zaman sejarah, arca dan patung tersebut menggambarkan orang-orang penting, raja-raja atau ratu. Dari kajian tentang arca dan patung di Indonesia, dapat dilihat pengaruh India selain daripada buatan orang-orang Indonesia sendiri. Di antara patung-patung yang menggambarkan atau melukiskan tokoh sejarah, misalnya patung Rajasa atau pendiri kerajaan Singosari, patung Prajna Paramita, ada yang berpendapat patung tersebut menggambarkan Ken Dedes, patung Kertanegara,
kemudian Kertaraja Sajayawardhana atau Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Aditya Warman, dan Putri Tribhuwana. Nah, ini adalah patung Prajnaparamita. Selanjutnya adalah ilmu bantu, yaitu statistik. Menurut Crompton dan Crowden, statistik yaitu koleksi, presentasi, analisis, dan interpretasi data angka. Statistik tidak hanya dianggap sebagai subjek yang hanya berkaitan dengan ilmu-ilmu fisika dan kimia. Statistik juga bisa digunakan sebagai metode ilmiah dalam ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, sosiologi, politik, dan ekonomi. Khusus untuk sejarah, statistik membuat ilmu sejarah lebih ilmiah karena menggunakan fakta atau data kuantitatif masa lampau dalam hal pengumpulan, penyajian, pembahasan, dan penafsirannya. Statistik sudah umum digunakan untuk sejarah tematis, sejarah sosial, atau sejarah ekonomi, sehingga dinamakan cliometric atau quantohistory. Cliometrik yaitu sejarah yang menggunakan hitungan-hitungan atau angka-angka, sedangkan kuanto artinya kuantifikasi, hitungan-hitungan. Cliometrik maupun quantohistory maksudnya sama, yaitu sejarah yang telah banyak menggunakan angka-angka kuantitatif dalam analisis-analisisnya, terutama statistik. Sejarah yang dimaksud misalnya adalah sejarah ekonomi. Dalam praktiknya, para sejarawan perlu mempelajari statistik karena erat sekali hubungannya dengan angka-angka kuantitatif. Sensus penduduk 10 tahun sekali misalnya dapat memberikan gambaran yang jelas setiap dasawarsa tentang penurunan atau pertambahan seluruh penduduk Indonesia daripada menggunakan sebutan kualitatif seperti banyak sekali, sedang, atau sedikit sekali. Angka-angka kuantitatif misalnya juga digunakan untuk jumlah pemilih setiap pemilu bagi setiap parpol, sehingga dapat diketahui pertambahan atau penurunannya. Jadi, dengan melihat angka-angka tersebut sebagai fakta atau data yang disajikan dalam bentuk historiogram atau grafik, selanjutnya dapat dianalisis dan ditafsirkan tentang sebab-sebabnya dan sebagainya. Ya, sebagai catatan, ilmu-ilmu bantu sejarah, auxiliary science atau sister disiplin dapat menjadi sumber-sumber utama bagi para sejarawan dalam penelitian dan rekonstruksi sejarah. Ilmu-ilmu bantu tersebut digunakan sesuai dengan topik atau periode yang dikaji. Untuk sejarah Indonesia, arkeologi, paleografi, epigrafi, ikonografi, numismatik, genealogi, filologi pada umumnya menjadi sumber utama untuk periode prasejarah, pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Sedangkan bahan-bahan etnografi dan statistik digunakan untuk periode-periode awal sejarah modern dan sejarah kontemporer. Selain ilmu-ilmu bantu yang sudah dijelaskan di part 1 maupun part 2 ini, masih banyak sekali ilmu bantu sejarah yang bisa Anda cari dan pelajari. Di antaranya paleontologi, paleoantropologi, ilmu keramik, bahasa, serta ilmu-ilmu sosial yang lain seperti demografi, ilmu hukum, geografi, dan sebagainya. Nah, sebagai referensinya ada beberapa buku yang dapat Anda rujuk seperti dalam video 1 dan 2 ini. Saya diantaranya merujuk bukunya Abdurrahman Hamid dan Muhammad Saleh Majid, yaitu Pengantar Ilmu Sejarah, bukunya Helios Samsudin, Metodologi Sejarah, bukunya Helios Samsudin, dan Ismaun, Pengantar Ilmu Sejarah. Ya. Bisa Anda cari referensi yang lain juga untuk memperkaya wawasan Anda tentang ilmu bantu sejarah. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Kita sudah mempelajari tentang ilmu bantu sejarah. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.